Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat sore, salam. Pesan akhir tahun 2024, tahun ini kita berbicara tentang ekspansi ilahi untuk 2025. Sekali lagi, pesan 2024 untuk kita semua adalah ekspansi ilahi. Divine expansion for 2025. Yang kita singkat saja, biasa kita menyebutnya 2024, 2034 adalah tahun apa? Percepatan, peningkatan supernatural. Saya singkatkan menjadi the speed up years. Sekali lagi pesan akhir tahun ini, kita sedang berbicara tentang ekspansi ilahi 2025. Divine expansion for 2025. Saya sebutnya speed up years. Tahun-tahun yang Tuhan akan percepatan. Tapi juga terjadi, saudara kekasih, expansion. Not just acceleration and increasing, but also expansion. Tuhan mau memperluas. Untuk itu, saudara kekasih, harapan dan tindakan, hope and action diperlukan. We need hope and expectation. We need hope and action. Bapak Ibu Saudara yang kasih, harapan diibaratkan seperti teleskop. Hope is like a telescope, magnifying glasses. Orang yang punya pengharapan dia memakai teleskop. Orang lain melihat kecil, tapi dia melihat sesuatu yang besar. Those who use telescope, magnifying glasses, different perception with others. Those who are not use it, they see small things, even see nothing. But when you have the hope, you have the telescope. Say amen. So you say to somebody, use telescope of faith. Hallelujah. Bilang kiri kanan, pakai teleskop iman. Hallelujah. Melihat 2025 dengan memakai apa, saudara? Teleskop iman. Karena orang lain melihat uang kecil, saudara melihat uang besar. Saudara melihat orang lain melihat pintu kecil, saudara sedang melihat large gate. Haleluya. People see small, you see the biggest. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara. Gunakan apa, saudara? Gunakan apa? Teleskop iman. Itulah pengharapan. Pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Hope in the middle of the uncertain situation of the world. Waktu terus berjalan. Kita segera akan tinggalkan 2024. 7-8 jam dari sekarang. Tuhan ingin melihat hidupmu bergerak maju dan memberi perluasan ilahi 2025. God wants to see your life move forward, not only move on, but move forward. Hallelujah. And give you the divine expansion for 2025. Tahun di mana Tuhan merencanakan suatu rencana untuk memberkatimu dalam semua aspek kehidupanmu. Well, the Lord has planned for you and not me untuk be blessed abundantly. Diberkati dengan berlimpah-limpah. Amen. Itu rencana Tuhan. Prosper in any aspect of our life. Sukses dalam semua segi kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi tahun 2024 tidak banyak yang berubah.
Maybe we are facing this year, not many things are changing. But let me tell you, izinkan saya kasih tahu kepada saudara, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Haleluya. It's not finished yet, belum selesai. The Lord has anything. Tuhan punya rencana yang besar. To do something in and through our life, melalui kehidupan kita. Tuhan mau bekerja. Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mau menghidupkan kembali, membawa kita kembali ke tempat di mana ada kekuatan, di mana ada kemakmuran, di mana ada pengharapan, di mana ada keterbukaan, peluang-peluang dari impian-impian kita untuk menjadi kenyataan. Saya mau mengumumkan kepada saudara sore hari ini. Dengar pengumumannya. I want to announce that change are happening. Saya mau mengumumkan bahwa perubahan sedang terjadi hari ini. Amen. Kita sedang memasuki satu musim baru. We are entering into new season. Hallelujah. Not from the hot to the rain. Bukan dari panas ke hujan. That's not, bukan saya maksudkan dari musim panas ke musim hujan. What I mean, apa yang saya maksudkan ialah new season of your life. New season of the story of your life. Your marriage, your career, your situation. Say amen. Satu perubahan yang Tuhan akan kerjakan dalam pernikahan saudara, dalam karir saudara, dalam setiap aspek kehidupan. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kasih. Mari kita memakai kacamata apa saudara? Pembesar, using your magnifying glasses. Haleluya. Saudaraku yang kasih, beberapa dari kita berada di dalam level yang mungkin sama dari tahun ke tahun. Tapi Tuhan berkata, aku akan melakukan yang baru. Aku akan melakukan hal yang baru. Tuhan akan mendorong kita untuk lebih jauh dari apa yang dapat kita bayangkan. Haleluya. Ia akan membuka pintu-pintu bahkan yang tidak pernah Anda bayangkan. Tuhan akan membuka. Katakan amen. The Lord will open doors that you never dream of before. Say amen. Haleluya. Don't kill your hope, but let it alive on fire in you. Jangan bunuh harapan saudara. Karena Tuhan sendiri masih punya harapan akan saya dan saudara. Nah, saudara yang kasih, God says, I will do new things. Tuhan katakan, aku akan melakukan hal yang baru. God will push you further up, forward, maju terus. Kita mungkin tidak dapat membayangkan. We can't imagine. Kita belum dapat membayangkan. But tenang saja. Mungkin Anda belum dapat membayangkan, tapi tenang saja, haleluya. Karena Alkitab berkata, He will open doors never even we imagine. Yang kita belum pernah membayangkan. Saudara yang kasih, ini yang Tuhan janjikan. Yang percaya katakan amin. Jangan membiarkan optimismemu terbunuh karena pengalaman-pengalaman yang kurang enak. 24, 23, 22, 21 bahkan years before. Tapi mari kita memandang ke depan. Katakan amin. Kenapa? Why? Janji Tuhan tentang perluasan wilayah. God has promised. God's promise of divine expansion. Kenapa kita terus memandang ke depan? Why we have to seek, looking forward, mencari, mengejar ke depan. Karena Tuhan berjanji. Bilang kiri kanan. Karena Tuhan berjanji. Haleluya. If God not promise us, we don't have any hope. Kalau Tuhan tidak berjanji, kita tidak punya harapan. Karena Dia berjanji, kita punya harapan. Haleluya. Amen. Yesaya pasal 54, Isaiah 54, 2 and 3. Lapangkanlah, baca bersama saya 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh. Keturunanmu akan memperoleh. Dengar saudara yang kasih. Nanti kita baca terus di sana bahwa Tuhan berjanji bahwa kita akan ekspansi. Bukan saja berbangsa, tapi keberhasilan, kesuksesan. Ini janji Tuhan. The Lord promised that His people
will multiply and enlarge in expansion. Nah, Tuhan bilang lapangkanlah tempat kemahmu. Dikatakan di situ kita akan mengembang, membentang, bukan mengembang saja, membentang saja. Kalau mengembang saudara kan nggak sih? Dari ukuran 36 menjadi 38 saudara. No, bukan mengembang, tapi berkembang, bukan mengembang, tapi memperluas. Haleluya. Ya. Perluas. Coba katakan ikut saya. Perluas, pakai gerakan sedikit. Perluas. Nah, perluas bisnis saudara, amen. Perluas kapasitas saudara, perluas income saudara, perluas wawasan kita, perluas harapan-harapan kita, amen. Nah saudara gue yang kasih, Tuhan kata, I will stretch you out. You will stretch out to the left and to the right. You will stretch at your curtains because of what God is doing in your life. Tenda-tenda kita akan diperluas, tali patok pelayanan kita, harapan kita, usaha, bisnis kita. Yang percaya katakan amen. Semua, saudara yang kasih. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita. This God promise, haleluya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak menunggu peneguhan atau konfirmasi dari Menteri Keuangan, saudara yang kasih. Amen. Tuhan tidak menunggu Wall Street to confirm. The Lord is not waiting for a Wall Street economic. No. What He said, He will do it. Haleluya. Apa yang Dia katakan, itu yang Dia lakukan. Karena itu saudara yang kasih, kapasitas dan kualitas kepribadian atau karakter kita menjadi target Tuhan dalam perluasan ini. Bilang kanan atau kiri, pribadimu yang Tuhan mau rubah. Haleluya. Yes, your capacity, your character, your personality is the target of God to change you first. Katakan, kalau saya berubah, dunia berubah. Come on. If I change, the whole world is changed. Say amen. Do not force somebody to change and you follow. No. You change and somebody will follow. Hallelujah. Engkau berubah dan orang lain berubah. Amen. Our capacities and qualities of personality, character become God's targets in divine expansion. Kapasitas dan kemampuan kita untuk menerima apa yang Tuhan sediakan dan mau kerjakan melalui kita. Our capacity and ability to receive what God is provides and wants to do through our life. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Tuhan berurusan dengan pribadi kita, itu bukan hanya untuk kepentingan Tuhan dimuliakan. Sementara Tuhan dimuliakan, kita menikmati kemuliaannya. Jadi Tuhan tidak menikmati kemuliaan sendiri. Ketika Dia dipuji-puji, kita juga keciprat. Haleluya. Jadi janganlah dia lihat dirimu sekarang. Lihatlah perubahan yang akan datang di 2025 dengan memakai teleskop rohani. Sekali lagi saudara jawab saya. Janganlah dia lihat dirimu sekarang, tapi lihatlah perubahan yang akan datang 2025 dengan memakai apa? Harapan atau teleskop rohani. Amen. Itulah sebabnya bersihkan teleskopmu. So don't look at yourself now. Look at the changes that will come in 2025 by using the hope of spiritual telescope. Hallelujah. Lihat dirimu seperti yang Tuhan lihat. Perkatakan dirimu seperti yang Tuhan katakan. Kasih tahu dia orang kiri kanan seperti itu. See yourself as God sees you and speak to yourself as God says. Haleluya. Tuhan katakan engkau bisa. Tuhan katakan engkau dapat. Tuhan katakan tidak ada mustahil bagi engkau. Lihat dan katakan. See and speak. Tidak peduli apapun kondisimu saat ini. Musim baru saya kata, haleluya. God says, no matter what your current situation is, a new season is coming soon. Bilang di kiri kanan, musim baru sedang datang. Haleluya.
Ini yang membuat kita lupa umur, saudara kekasih. Amen. Ini yang membuat kita lupa, bukan lupa daratan, saudara kekasih. Ini yang membuat saudara kekasih, kita lupa segala kelemahan kita. Karena kita begitu exciting. Dan karena kita begitu exciting, because we are so excited, full of joy, our sickness is gone. Haleluya. Karena sukacita kita, maka penyakit kita hilang. Haleluya. Kita menjadi younger again. We can be young again in our spiritual life, in our emotional life. Kita menjadi muda dalam emosi. Haleluya. Muda dalam kekuatan dan pengharapan kita. Can you say amen? Kita katakan amen. Nah, karena itu saudara yang kasih, I want to suggest, saya mau nasihati saudara. Abaikan sebutan orang kepadamu. Bilang kiri kanan, cuek kepada kata orang. Ignore what people call you. Maybe people call you hopeless. You take out less, say I'm hope. Haleluya. Kalau orang bilang tidak ada pengharapan, buang tidak ada. Dan katakan, aku berpengharapan. Orang itu bisa saja media sosial. Orang itu bisa saja mungkin tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ekonomi dunia dan sebagainya. No matter what they say about you. Apapun yang mereka katakan. Says what God says. Haleluya. Katakan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kita menjadi bahan tertawaan. People are laughing at you. You become laughing stock. Kita menjadi bahan tertawaan. No matter. After they're laughing at you, they will crying forever. But after you crying for a while, you will happy forever. Engkau menangis hanya sementara. Setelah menangis engkau tertawa untuk selamanya. Tapi orang yang menangis engkau, begitu mereka berakhir dalam ketertawaan mereka, mereka akan sedih, susah untuk selama-lamanya. Amen. Itulah sebabnya saudara, kita yang punya harapan. Harapan mungkin sudah mati atau menipis. Sudah mulai menjadi gelap. Mata kita bangkak karena air mata begitu mengalir. Ada kabar baik untuk engkau. Tuhan segera akan menolong kita. Amen. The Lord of heaven has remembered you. Hallelujah. Dia mengingat engkau. Bilang di kanan kiri, Tuhan mengingat engkau. Hallelujah. People ask, why God remember us? Because He promised. Kalau karena Tuhan berjanji, Tuhan selalu ingat janjinya. Manusia janji pagi, sore dia lupa, saudara. Makanya saya pernah bertanya, besok pilkada, lusa, lupa janjinya. Itu politik. Besok pilkada, lusa, janjinya, lupa janji. Tapi kalau Tuhan berjanji hari ini, mungkin saya sudah tidak ada lagi. Maybe you will die, but the promise of God will living out, akan dinyatakan dalam keturunanmu. Haleluya. Karena dia berjanji. 1000 generation. Dia berjanji untuk 1000 generasi. Karena itu saudara yang kasih, harapan untuk perluasan ilahi. Hope for divine expansion. Jadi apapun kondisimu, janganlah menahan diri. Haleluya. Jangan biarkan dirimu merasa tidak berguna atau sia-sia. Tuhan belum selesai dengan kamu. Kasih tahu di kiri kanan, Tuhan belum selesai dengan kamu. The Lord is not deal yet for you. The Lord is still dealing with you. Haleluya. Pegang dada, katakan, Lord deal with me. Bilang, Tuhan berurusan dengan saya. Haleluya. Because when the Lord deal with the people, it's with good intention. Kalau Tuhan berurusan dengan kita dengan maksud baik. Haleluya. Kalau KPK berurusan dengan kita dengan maksud untuk kita pakai rompi roanya, saudara, orange. Tapi kalau Tuhan berurusan dengan kita, maksud apa, saudara? Maksud baik. Supaya kita mendapatkan the best. Kita mendapat. When God deal with you, He intend you to God the best. Haleluya. In every aspect of your life. Ya. Jadi, sekali lagi, mungkin kita mencoba sebelumnya di 2024 atau sebelumnya gagal. Tetapi bangkitlah, karena Tuhan akan mengembangkan, Tuhan akan memperluas kita. You may have tried before in 2024 and failed.
But rise up, God will develop. Bilang kiri kanan, bangkit, haleluya. Bangkit, jangan tiarap, jangan tidur, saudara kekasih. Bangkit untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Saya antusias, karena saya percaya ini yang Tuhan mau pesan untuk kita semua. Nah, bagaimana kita menerima perluasan ilahi? How to receive divine expansion? Yang pertama ini dia. Kasih tahu di kiri kanan kepada itu. Nah. Repent for divine expansion. Bertobat. Mau menerima perluasan ilahi? Mulai dengan apa, saudara? Berobat atau bertobat? Hah? Berobat. Kalau berobat itu hanya sementara. Kalau sakit mulai. Jadi tobat pagi, sore kumat. No. Bertobat itu artinya the changing. Repent means changing of the way of your thinking. Before you just thinking from the word, out everything from the word. But now you repent. Sebelum bertobat berpikir dunia, sekarang berbalik arah. Bertobat artinya berbalik arah. Berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Bertobat artinya apa? Berpikir seperti yang Tuhan berpikir. Changing of mind. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow. Saudara lihat, kalau Tuhan berurusan dengan kita, kita bertobat, Tuhan tidak pernah menghukum kita. God is not mad at you. Tuhan tidak marah. Bisik orang dikira, Tuhan son marah dan lo. Saudara, saya ini terlalu banyak dosa di 2024, never. Saya mau kasih satu ayat yang luar biasa. 2 Corinthians 5:21. 2 Korintus 5 ayat 21. Baca dengan keras. 2, 3, come on. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Sebutkan nama saudara, karena siapa? Supaya dalam dia kita dibenarkan. He made him who knew sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Dalam dia, katakan dalam Yesus saya dibenarkan. Come on. In Christ I've been made righteous. Kalau kamu tinggalkan Kristus, percaya kepada orang lain, baru kamu tidak jadi orang benar. Selama engkau dalam Kristus, sepuruk-puruknya keadaan saudara, tetap orang benar. Haleluya. Karena di dalam Kristus. Nah, banyak orang di dalam agama, dalam gereja, but they are not in Christ. Many people, they are in the religious system. They are in the church even, but they are not in Christ. In Christ means you experience what He has done on the cross to be a personification, to be personalized in your life. Be personalized. Dalam Kristus artinya mengalami Kristus secara pribadi. Sehingga engkau tidak digoncangkan oleh karena kelemahan-kelemahanmu. Oleh tuduhan-tuduhan orang, oleh penghakiman-penghakiman. We cannot be sick because our own fault. Or people judge us, speak bad things about what we are doing. But because we are in Christ, we accept what He has done for us. Kita katakan, saya menerima apa yang Yesus kerjakan. Katakan, I accept what Jesus has done. Karena Kristus sudah mengerjakan, maka kelemahan saya tidak dapat merubah apa yang Dia kerjakan. Dosa dan apapun dunia sekalipun, setan dan iblis, cannot change what Jesus has done for our life. Katakan amen. Karena itu saudaraku yang kasih, lihatlah dirimu. Coba katakan, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. Come on. I am the righteous man of God in Christ. 1, 2, 3, come on. I am the righteous man of God in Christ Jesus. Kasih di kanan atau kiri, kamu orang benarnya Allah. Jadi kalau Tuhan berurusan dengan kita, hanya mau membenarkan kita. Kalau dunia berurusan dengan kita, mempersalahkan kita. Itu perbedaannya, saudara. When the world deal with us, they put us down. They will see us wrong all the time. But when God deal with us, He will raise us up and He made us right. Katakan amen. Yang kedua, next. Kasih tahu di kiri kanan seperti itu. Terobosan atau ekspansinya harus ini. Percaya.
Saudara percaya, katakan amin. Kalau saudara percaya, katakan amin yang luar biasa. Lagi katakan amin yang luar biasa. Katakan amin sampai 2025, 31 Desember. Dengar, katakan amin. Dengar, 2025 Desember 31 sudah catat hari ini. Haleluya. Dan kita taklukkan itu. Amin. Karena percaya. We conquered 2025 by faith. Because we put our trust in God. Percaya meskipun keadaanmu tidak mendukung perluasan ilahi. Kasih tahu di kanan kiri seperti itu. Haleluya. Trust even your circumstances do not support divine expansion. Mungkin uangmu tidak support, peluangmu tidak support, semuanya pada tidak support. Kalau Tuhan support, Dia akan merubah segala-galanya. When God support you, when God in the side of you, He will change everything and you will go ahead, go straight. Amen. Kau bisa berjalan lurus kalau Tuhan mendukung engkau. Yesaya 54 ayat 1. Isaiah 51. Bersorak, 2-3 baca. Bersorak-sorailah hai Immanuel yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai. Dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ini bicara soal pengembangan spiritual. Haleluya. This is talking about spiritual expansion. Bersorak-soraklah dan bernyanyi adalah tanda memiliki iman. Shouting and singing is a sign of having faith. Anda tidak dapat bernyanyi dalam kesulitan jika Anda tidak memiliki iman. You can singing in the time of situation, of trouble. You can singing in the situation where are trouble, chaos everywhere. You can sing like Paul and Silas. They are singing in the prison. Hallelujah. You are the prisoner of God. Hallelujah. Saya dan saudara tawanan janji Allah. Haleluya. Bilang kiri kanan, kamu tawanan janji Allah. Amen. I am the prisoner of the promises of God. Hallelujah. How can we sing if there is no hope? People will sing, people will rejoice, people will shout loud. Orang akan bersorak dengan suara yang gegap gempita karena mereka happy. Amen. Itulah sebabnya saudara yang kasih, percaya membuat kita bersuka cita. Apa saya katakan? When you believe, when you trust in God, it creates happiness in your life. When you're happy, you're singing, right? Or somebody, when they're happy, they're crying. It's okay, no problem as well. Ya. Ada juga yang bahagia, dia menangis. Singing and then laughter. Hallelujah. Tertawa habis menangis. It's okay, no problem. But you never sing until you have faith. Amen. Katakan, saya memiliki iman, karena itu saya menyanyi. 2, 3. I have faith, for I have to sing. You never sing until you have faith. Okay? Many people have knowledge. Many people have the God, got the job, they got the salary, but lacking of rejoice. Because rejoice is not come from the money, from the salary. Rejoice is not come from your knowledge. Sukacita bahagia itu tidak datang dari uang pekerjaan atau pengetahuan. Rejoice is come for your inner cycle, inner man. Sukacita itu datang dari roh. Haleluya. When your spirit rejoice, your wallet will rejoice. Haleluya. Kalau rohmu bersukacita, dompetmu bersukacita. Amen. Dua ini, yang kedua ini, percaya. Oke? Apakah kita mendengar Tuhan? Do you listen? You hearing what is God saying? Apa yang kita dengar tadi? Dia perintah bilang apa? Saudara masih ingat ayat itu? Dia perintah bilang apa? Coba keluarkan ayat itu. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Bersorak-sorailah.
Mereka yang belum pernah mendapatkan pengharapan-pengharapan iman. Mereka yang selama ini belum melihat mujizat. Dengar baik-baik, bersorak-soraklah, amin. Saya mau kasih tahu kepada saudara, 2025 hanya bisa ditaklukkan dengan orang yang bersorak-sorak. Karena iman, karena engkau percaya. We can conquer 2025 by faith. Kita harus percaya ketika Tuhan mengubah keadaan ini. Itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11. What said in Hebrew chapter 11. Those who have faith, they conquer the trouble, the difficulties. Dengar apa yang Tuhan mau katakan. Karena sang ayah telah menyatakan bahwa anak-anak itu akan datang. Sang ayah telah menyatakan bahwa terobosan akan datang. Amen. Because the Father in heaven has declared that the children will come. And the Father has declared that breakthrough will come. Tuhan yang berjanji gitu. Mereka yang manusia, mereka yang tidak pernah melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhan katakan kamu akan menghasilkan. Haleluya. Katakan amen. Nah saudaraku yang kasih. In reality, dalam kenyataan, ada kegagalan, ada aib, ada frustrasi. Tapi Tuhan menyatakan hari-hari ini, itu telah kita lewati. Dan hari-hari sukacita itu segera menyongsong kita. Dan kita sedang menuju ke sana. Karena itu percayalah dengan iman. Amen. In reality it says, there are failures, disgrace, and frustration. God says, those days are over. Hallelujah. Sad days are fade away. Hari-hari yang susah, sedih sudah lewat. Katakan amen. And the days of rejoicing are coming. Amen. Hari-hari yang penuh dengan sukacita sedang datang. Dan yang ketiga, how we can experience the expansion of God. Yang ketiga ini. Kasih tahu di kiri kanan seperti itu. Strive for this fine expansion. Apa saudara yang kasih? Berusaha untuk perluasan nilai. Usaha dalam konteks menggunakan sumber daya, not usaha from our own ability, but we going to do some things, effort by what the Lord has given to us. Kita tidak berusaha dengan kekuatan yang tidak ada pada kita. Kita melakukannya. Coba lihat tangan saudara. Saya berusaha dengan kekuatan tangan saya. Kekuatan tangan. The power of your hands means your skill. The power of hands means your capacity. The power of hands means your knowledge, your gift, your talents. Kekuatan tangan artinya hikmat kita, skill kita, kecakapan kita, talenta kita, kemampuan kita. Haleluya. Kita mesti gunakan itu. Strive for divine expansion. If we are not strive, if we are not doing something is not coming or happening for us. Yesaya 42, 54 ayat yang kedua. Isaiah 54:2. 2-3 baca. Kuat, 2-3. Perluaslah tempat kemahmu. Bentangkanlah layar kemahmu. Lebar-lebar. Janganlah menahan. Panjangkanlah tali-talimu. Kuatkanlah patok-patokmu. You see here, the Lord said, you have to do something. Enlarge the place of your tent, the tent of your capacity, the tent of your talent, the tent of your opportunity, the tent of something good that the Lord has stored in your life. Spread wide the sails of your tent. Do not hold back. Jangan tahan diri. Jangan berkata masih pagi padahal sudah jam 12 siang. Do not say this still morning, this is already 12 in the noon. No. Bilang kiri kanan, jangan tahan-tahan. Do not hold back. Katakan, saya lepaskan iman saya untuk 20-25. Katakan, saya lepaskan iman saya untuk berapa? 20-25. Don't hold back. Jangan malas. Don't be lazy. Jangan malas, tapi rajin. Dan Alkitab berkata, enlarge the place of your tent. Spread wide the sail of your tent. Do not hold back. Lengthen your ropes
Lengthen your ropes, strengthen your stakes. Perpanjang tali-tali patokmu supaya perluas. Nah, saudara yang kasih, sebelum kita melihat peningkatan di luar, kita harus memberi ruang di dalam. Sekali lagi, ini penting. Sebelum kita melihat peningkatan di luar, kita harus memberi peluang di mana, saudara? Di dalam. Karena di dalam ini lebih mempengaruhi kita daripada yang di luar. Katakan amen. Before we go to experience the large of the expansion of God, it starts from the inside of our inner man. Itu dimulai dari, katakan, mulai dari dalam, katakan. Start and begin from the inside. Kalau di dalam luas, di luar pasti luas. Katakan, when inside us large, in the outside will be large too. Dalam luas, luar luas. Apa saudara? Dalam luas, luar. Kalau dalam sempit, ini penting. Makanya orang bilang, besarkan hatimu. Betul kan? Apa saudara? Besarkan. Karena banyak orang saudara kekasih, dompetnya besar, tapi hatinya kecil. Makanya keluar tuh susah, saudara kekasih. Mereka kikir karena mereka punya hati yang kecil. Enlarge your place. Saya berdoa supaya Victory Life Community perluaslah 4 legasi kita. Amin. Dalam bentuk berbagai macam hal praktis yang bisa orang lain rasakan. Jika kita menginginkan perubahan, kita bersedia untuk berusaha. Tidak berusaha, tidak ada perubahan. Katakan di kiri kanan seperti itu. Saudara lihat ilustrasi apa? Nuh harus tebang kayu. Betul kan? Betul tahu saudara? Nuh had to cut wood and build the ark. Abraham had to leave his father's house. Abraham harus tinggalkan rumah papanya. Yusuf, apa? Yusuf mengumpulkan pajak dari orang-orang untuk mempersiapkan diri menghadapi kelaparan. Jadi kalau pemerintah mau kasih naik pajak PPN 1%, bukan 12%. 11 menjadi 12, 1%. Hanya musuh politik yang bilang 12%. Dari 11 menjadi 12, itu 1%. Karena kita berkata Yusuf zaman dulu pun dia tingkatkan itu. Untuk kemajuan ekonomi, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Karena Yusuf cinta rakyat, maka dia naikkan pajak. Karena Prabowo cinta Indonesia, dia naikkan pajak dari 11 menjadi 12. Supaya yang sakit dapat obat gratis, yang sekolah dapat makan gizi yang bagus. Itu Alkitabiah. Contoh yang lain. Joseph have to collect taxes from the people to prepare for their famine. Jesus had to give his life to give us eternal life. Yesus harus menyerahkan hidupnya supaya melalui hidupnya kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah bentuk dari usaha. Yesus tidak diam. Jesus doing something, had done for us. Kita perlu mengubah perspektif untuk menerima perluasan ilahi. Rubah cara pandang kita. We need to change our perspective to receive divine expansion. Lukas 5 ayat yang ke-37. Luke 5:37. Baca 2-3 mulai. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. God says, you will not see the improvement if you are stuck in your old way of living. Old ways of thinking. Old way of habits and sins. Tuhan bilang kalau kamu tidak rubah kebiasaanmu, hanya lama perbuatan cara berpikir yang kolot, yang lama, yang malas, yang tidak percaya, yang berdosa, yang membenarkan diri karena engkau berdosa, engkau bilang itu hobi saya, itu bawaan saya, itu sudah begitu, maka itu adalah kantong kulit yang lama. Cara pandang seperti ini tidak bisa mengalami perubahan, tidak bisa mengalami expansion ilahi. We need to work hard, renew our commitment to God,
and enlarge our capacity for God. Harus kerja keras. Bilang kiri kanan, kerja keras, bro. Haleluya. Kerja keras sih. Haleluya. Amen. I will give you some clue of this conclusion. Saya mau kasih saudara kesimpulan di sini. Saudara masih ingat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 2 Kings chapter 6 is a story about the widow. How the widow experienced divine extension. Bagaimana perluasan dari yang makan habis mati menjadi makan lalu hidup untuk satu musim lagi. From the eating and died, change to be eating and living for a season. At least 6 months. Makan 1 kali, mati, berubah menjadi makan dan hidup 6 bulan ke depan. Saudara lihat, bagaimana Tuhan bilang kepada dia, go to the neighbors and borrow as many empty pots of oil as you can find. And specifically said, do not borrow a little, get as much as you can. Elia bilang begini, Bu, pergi ke tetanggamu dan pinjam jergen banyak-banyak. Sebanyak yang kamu inginkan. Dan Alkitab berkata, she went to borrow all the jar. Dia pergi dan pinjam jergen itu. Maybe people will ask question, what do you want? Oh, you want to say, kamu mau berenang atau mau apa? Bukan. No, I want to do something. The prophet say, Nabi berkata, go to borrow. Nah saudara lihat, dengar ini baik-baik. Kalau dia pinjam 5, dia hanya dapat 5. If she borrow 5, got 5. Kalau pinjam 10 dapat berapa? 10. Saudara lihat di sini. Jadi, yang menentukan berapa banyak minyak yang akan dimiliki, itu bukan Tuhan, bukan Nabi, tapi janda itu. It is the widow who determines how much oil she will have. Tuhan memberikan peluang 2025 untuk saya dan saudara tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Sekarang, if you got the hope, you go to borrow the jar. Apa artinya? Kalau kita percaya suara Tuhan, kita pergi pinjam jergen-jergen itu atau bejana. Itu bicara soal bagaimana kita punya usaha-usaha untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin pertama orang lihat kita dengan rasa curiga. Orang bisa bilang, oh ini mungkin dia mau kampanye ya, makanya dia baik-baik. Oh ini dia mau ditolong, dapatin supaya dia baik-baik. Maybe people first they are suspicious to us. Mungkin orang curiga. Lebih baik negatif duluan. Supaya nanti terakhir apa? Positif. Janda ini melakukan hal yang demikian. Dia tidak peduli orang bilang apa. Tapi dia dalam keadaan kesulitan. Lalu dia berkata, okay, it has 1 container and will fill 1 container. If she got 50 container, she will have 50 container of the oil. Sekarang kalau dia punya 5, dia dapat 5. Kalau dia punya 50, dapat 50. Jadi dengan kata lain, God want to fill it. God has unlimited supply. Dengar, 2025 penyediaan Tuhan tanpa batas. Katakan amin. Sekarang tergantung berapa besar kapasitas kami untuk mempercayai Tuhan. Dan kapasitas kita harus dibarengi dengan karakter kita. Banyak orang minta berkat, tapi begitu dia dapat berkat, dia menjadi miskin, menjadi kikir, dan tidak lagi bermurah hati. When they broke, they are open heart. When they're miskin, saudara yang kasih, poor and needy, they have social heart. But when they are blessed, they become close heart.
They become stingy. Itu yang orang kenapa tidak mengalami Tuhan. Karena mereka hanya rela menerima. They are willing to receive, but they are not willing to give it out. Karena itu saudara yang kasih, dengar ini baik-baik. Pertanyaannya, visi seperti apa yang Anda miliki untuk hidup Anda di tahun 2025? Apakah Anda bersedia berusaha keras untuk menerima visi itu? What is your vision for life in 2025? Are you willing to work hard to achieve the vision? Apakah kita mau bekerja? Ini pertanyaan yang kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menjawab. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mungkin beberapa dari orang VLC katakan, Tuhan saya tidak mau terbatas, haleluya. Itu namanya orang yang punya radical of faith. Mereka punya iman yang radikal. Tapi beberapa ada yang masih berpikir-pikir, gak ada masalah. Intinya Tuhan mau supaya kita berkembang, haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, Tuhan dapat melakukan lebih dari cukup. Sekali lagi, Tuhan dapat melakukan lebih dari cukup. Katakan amin. Kita memposisikan diri kita di bawah jendela surga yang terbuka dan janji Tuhan untuk perluasan. Katakan amin. God can do more than enough. God can do more than enough. Because our God is more than enough God. Tuhan menyediakan lebih dari cukup. Katakan amin. Karena Allah kita, Allah yang lebih dari cukup. We have to position ourselves under open window of heaven and God's promise to expand it. Katakan, saya mau berada di bawah pintu surga. Haleluya. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Apa yang saudara dapat dari Tuhan? What you receive from the Lord this afternoon. For the last message for the church. Apa yang kita terima dari Tuhan? Pegang itu baik-baik. Karena ini adalah pesan Tuhan untuk kita ke sana. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang kasih, Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat terima roti dan anggur perjamuan, mungkin bisa angkat tangan, para hasar bisa memberikan saudara. Adakah? Para hasar bisa lihat, mungkin ada satu dua yang belum dapat. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan adakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Setelah kita melakukan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, sudah ada di sana? Keluar. Kita sama-sama untuk membaca, mengaku ini. Ketika saya katakan, aku percaya bahwa saudara terus 1, 2, 3 dan seterusnya. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Katakan amin. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Katakan, saya menerima tubuh Yesus sebagai persembahan yang kekal yang Tuhan berikan kepada saya.
Saya menerima tubuh Yesus, mengalami pelipat gandaan, percepatan, dan perluasan supernatural. Saya terima dalam nama Yesus. Makanlah. Katakan, saya menerima darah Yesus, darah perjanjian baru, yang membuat saya berhak dan layak untuk menerima janji Tuhan 2025. Dalam nama Yesus.